Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik sejak jenjang pendidikan dasar. Melalui pembelajaran PKN, peserta didik tidak hanya mempelajari konsep kewarganegaraan, tetapi juga diarahkan untuk memahami nilai-nilai Pancasila, sikap tanggung jawab, serta perilaku sebagai warga negara yang baik. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta penguatan karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Materi PKN perlu dikembangkan dengan pendekatan yang kontekstual, aktif, dan bermakna agar peserta didik dapat memahami serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan materi pembelajaran PKN di MI atau SD merupakan proses penyusunan konten pembelajaran yang menekankan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Proses ini tidak sekadar memindahkan materi dari buku teks ke dalam rencana pembelajaran, melainkan sebuah upaya sistematis untuk merancang pengalaman belajar yang mampu membentuk karakter peserta didik sejak dini. Struktur materi PKN berdasarkan buku pendidikan Pancasila untuk kelas 3 di SD Kurikulum Merdeka karya Warsito Adnan, materi pembelajaran PKN itu dikembangkan ke dalam 4 bab utama yang disusun secara bertahap. Setiap bab memiliki fokus pembelajaran yang berbeda, tetapi saling berkaitan untuk membentuk pemahaman, sikap, dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bab pertama, Aku Anak Indonesia. Pada bab ini, peserta didik dikenalkan pada identitas diri sebagai warga negara Indonesia. Materi mencangkup pengenalan diri, lingkungan sekitar, simbol-simbol negara, serta rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Bab 2, Aku Patuh Aturan. Bab ini membahas pentingnya menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun masyarakat. Melalui materi ini, peserta didik belajar tentang tanggung jawab, disiplin, serta manfaat mematuhi aturan untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan harmonis. Selanjutnya ada karakteristik materi PKN yang membentuk perilaku bertanggung jawab. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, pembelajaran PKN itu tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran teori di kelas, tetapi juga melalui pembiasaan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu, siswa dibiasakan mengucapkan salam ketika masuk kelas, terus meminta izin saat keluar kelas, terus berbicara dengan sopan kepada guru dan teman-temannya. Nah, serta mematuhi tata tertib sekolah. Nah, kegiatan-kegiatan sederhana tersebut sebenarnya merupakan bagian dari pendidikan karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran PKN. Karakteristik pertama adalah materi bersifat kontekstual, artinya materi yang diajarkan selalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan. Karakteristik kedua adalah pembelajaran bersifat aktif dan partisipatif. Nah, guru itu tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga melibatkan siswa dalam diskusi, kerja kelompok, penggunaan media pembelajaran, serta berbagai aktivitas lainnya yang membuat siswa itu lebih aktif. Karakteristik ketiga adalah menekankan pembentukan sikap dan karakter. Nah, materi PKN ini tidak hanya mengajarkan konsep kewarganegaraan, tetapi juga menanamkan sikap tanggung jawab, disiplin, toleransi, kerjasama, dan sikap menghargai orang lain. Melalui karakteristik tersebut, siswa diharapkan mampu memahami nilai-nilai kewarganegaraan sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langkah pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, guru itu harus mengetahui kompetensi apa sih yang ingin dicapai oleh siswa, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Nah, langkah kedua adalah menentukan tema atau topik proyek. Nah, tema yang dipilih sebaiknya dekat dengan kehidupan siswa, sehingga mudah dipahami. Contohnya seperti proyek, Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia, Sekolahku Tertib dan Nyaman, atau mengamalkan nilai Pancasila di sekolah. Nah, langkah ketiga adalah merancang kegiatan proyek. Nah, dalam tahap ini siswa itu diajarkan mengidentifikasi masalah, menyusun rencana kegiatan, melaksanakan proyek, dan mempresentasikan hasil proyek yang telah dia buat.
Langkah keempat adalah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam proyek yang dilakukan. Nah, misalnya, siswa belajar bekerja sama dalam kelompok, menghargai pendapat temannya, serta membagi tugas secara adil. Langkah kelima yaitu menyiapkan media dan sumber belajar yang mendukung kegiatan proyek, seperti gambar, poster, video pembelajaran, buku teks maupun lingkungan sekitar sekolah. Nah, langkah keenam yaitu melakukan penilaian. Nah, penilaian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir proyek, tetapi juga memperhatikan proses kerja siswa serta kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Nah, langkah terakhir yaitu melakukan refleksi. Nah, guru itu mengajak siswa berdiskusi mengenai pengalaman yang diperoleh selama mengerjakan proyek, kendala yang dihadapi, dan pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil observasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di MI atau SD, tidak hanya berfokus pada penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik. Guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari agar nilai-nilai Pancasila lebih mudah dipahami dan dipraktikkan oleh siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa dilibatkan secara aktif melalui berbagai metode seperti diskusi kelompok, bermain peran, penggunaan media pembelajaran, serta kegiatan berbasis proyek. Selain itu, pembelajaran juga menekankan pembiasaan perilaku positif seperti mengucapkan salam, bersikap sopan, menghormati guru, dan bekerja sama dengan teman. Pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif ini membantu siswa tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan, tetapi juga menerapkan nilai-nilai tanggung jawab, toleransi, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka. Kesimpulannya, pengembangan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di MI atau SD dalam kurikulum Merdeka dirancang tidak hanya untuk menyampaikan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga untuk membentuk karakter peserta didik sejak dini. Materi disusun secara bertahap dan kontekstual agar siswa dapat memahami nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman belajar yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran juga menekankan keterlibatan aktif siswa serta pembiasaan sikap positif seperti kerjasama, tanggung jawab, toleransi, dan musyawarah. Melalui pendekatan tersebut, pembelajaran PKN diharapkan mampu membantu siswa tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan, tetapi juga menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.